Kereta yang selalu datang tepat waktu, antrean yang rapi, dan masyarakat dengan etika yang luar biasa. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa orang Jepang bisa begitu disiplin dan tertib? Apakah semua itu terjadi begitu saja? Jawabannya, tentu tidak. Rahasianya terletak pada fondasi yang dibangun sejak usia sangat dini, yaitu melalui sistem pendidikan dasar mereka. Di sekolah dasar Jepang, anak-anak tidak hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga diajarkan cara hidup sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Inilah yang menjadi kunci utama, membentuk karakter orang Jepang yang kita kenal hingga saat ini. Penasaran? Apa saja rahasianya? Mari kita kupas tuntas. Pertama, pendidikan karakter jauh lebih penting daripada nilai akademik. Di Jepang, terutama pada tahun 2009 awal sekolah dasar, nilai di rapor bukanlah segalanya. Bahkan, ujian tertulis hampir tidak ada di kelas 1-3. Fokus utamanya adalah pembentukan karakter, rasa tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan tentu saja disiplin. Anak-anak diajarkan bahwa menjadi manusia yang baik, yang peduli pada orang lain dan lingkungan sekitar, jauh lebih berharga daripada sekadar menjadi yang paling pintar di kelas. Ini adalah pelajaran fundamental yang membentuk cara pandang mereka seumur hidup. Kedua, anak sekolah membersihkan kelasnya sendiri. Ini mungkin salah satu fakta yang paling mengejutkan bagi banyak orang di luar Jepang. Sekolah-sekolah di sana tidak mempekerjakan petugas kebersihan. Sebaliknya, setiap hari, seluruh siswa secara bergiliran membersihkan ruang kelas, koridor, toilet, hingga halaman sekolah. Kegiatan yang disebut osoji ini bukan bertujuan untuk menghemat biaya, melainkan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan. Sejak kecil, anak-anak belajar bahwa kebersihan dan kenyamanan lingkungan adalah tugas bersama, bukan hanya tugas orang lain. Mereka jadi lebih menghargai ruang publik dan berpikir 2 kali sebelum mengotorinya, karena mereka tahu betapa susahnya membersihkannya. Ketiga, makan siang dijadikan pelajaran moral. Waktu makan siang di sekolah dasar Jepang bukan sekadar waktu istirahat untuk mengisi perut. Ini adalah bagian dari kurikulum pendidikan. Para siswa makan bersama di dalam kelas dengan guru mereka. Mereka juga bertugas menyajikan makanan untuk teman-temannya secara bergiliran dan membersihkan semua peralatan setelah selesai. Melalui rutinitas ini, mereka belajar banyak hal: kebersamaan, kesabaran saat mengantre, disiplin untuk menghabiskan makanan, dan rasa syukur atas makanan yang tersaji. Tidak ada siswa yang diperlakukan istimewa. Semua setara dan harus mengikuti aturan yang sama. Keempat, disiplin waktu ditanamkan sejak usia dini. Di Jepang, datang tepat waktu adalah bentuk penghormatan terhadap waktu orang lain. Budaya ini sudah ditanamkan sejak anak-anak masuk sekolah. Mereka dibiasakan untuk datang beberapa menit sebelum bel berbunyi, berbaris dengan rapi, dan memulai seluruh kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika ada yang terlambat, mereka tidak akan dimarahi habis-habisan. Sebaliknya, mereka diajak untuk memahami bahwa keterlambatan mereka telah mengganggu teman-teman dan guru. Dengan pendekatan ini, nilai ketepatan waktu tertanam kuat hingga dewasa dan menjadi bagian dari budaya nasional mereka. Kelima, tidak ada sistem peringkat dan kompetisi yang berlebihan. Berbeda dengan banyak negara lain, sekolah dasar di Jepang umumnya tidak mengumumkan peringkat kelas secara terbuka. Tujuannya adalah untuk mencegah anak merasa lebih unggul atau justru merasa rendah diri dibandingkan teman-temannya. Fokusnya bukan pada siapa yang nomor 1, melainkan bagaimana semua bisa berkembang bersama. Anak-anak didorong untuk saling membantu jika ada teman yang kesulitan dan lebih sering bekerja dalam tim. Inilah yang pada akhirnya membentuk budaya kolektif dan rasa solidaritas yang sangat kuat di masyarakat Jepang. Keenam, guru adalah teladan,
bukan sekadar pengajar. Peran guru di Jepang sangatlah penting. Mereka tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Guru ikut membersihkan sekolah bersama murid, makan siang bersama mereka di kelas, dan selalu menunjukkan etika serta disiplin dalam setiap tindakan. Anak-anak belajar paling efektif dengan melihat contoh langsung. Ketika mereka melihat guru mereka melakukan hal yang sama, mereka memahami bahwa disiplin bukanlah sebuah perintah yang memaksa, melainkan sebuah kebiasaan baik yang perlu ditiru. Ketujuh, pendidikan untuk kehidupan bukan hanya untuk sekolah. Tujuan akhir dari pendidikan dasar di Jepang sebenarnya sangat sederhana, yaitu mempersiapkan anak-anak menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Bukan hanya sukses secara pribadi, tetapi juga memiliki kesadaran untuk tidak merepotkan orang lain. Konsep yang dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Meiwaku Okakenai ini menjadi akar dari segala ketertiban di sana. Mereka diajarkan untuk selalu memikirkan dampak tindakan mereka terhadap orang lain, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang harmonis dan teratur. Jadi, disiplin dan ketertiban luar biasa yang kita lihat di Jepang bukanlah hasil dari aturan yang kaku atau hukuman yang keras. Semua itu dibentuk secara perlahan, konsisten, dan dimulai sejak hari pertama mereka masuk sekolah dasar. Dari kegiatan sederhana seperti membersihkan kelas, makan siang bersama, hingga menghargai setiap detik waktu. Pelajaran paling penting yang mereka dapatkan bukanlah yang ada di dalam buku teks, tetapi yang ada dalam setiap kebiasaan sehari-hari di sekolah. Dan dari fondasi inilah sebuah bangsa yang maju dan berkarakter kuat dibentuk. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.